Halo, Shalom, keluarga besar GBI Point Square. Berjumpa lagi dengan saya, Philip, dalam ibadah minggu ini. Saya akan memandu saudara dalam tata tertib ibadah online hari ini. Selama ibadah berlangsung, dilarang melakukan aktivitas lain seperti di samping ini. Siapkan internet, alat ibadah, buku catatan, dan ballpoint. Mari kita duduk sesuai waktu ibadah, siapkan alat ibadah kita, dan tetap fokus. Demikian panduan ibadah ini. Selamat beribadah. God bless you. Salam GBI Point Square. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kita akan menyelenggarakan ibadah Minggu kita bersama. Hari ini ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, kami persilakan untuk melakukan melalui transfer ke rekening GBI Point Square yang tertera dalam layar kaca kita. Tuhan Yesus sudah izinkan kita untuk melaksanakan ibadah ini dan kita bersyukur oleh karenanya, dan mari kita sama-sama naikkan doa pembukaan dan doa syafaat kita. Kita satukan hati dan kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan kalau kami pada hari ini boleh beribadah bersama dalam bentuk ibadah online. Dan kami sungguh mengucap syukur karena di tengah situasi wabah COVID-19 ini Tuhan, kami masih tetap bisa melaksanakan ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suwardi yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat, biarlah Tuhan jamah, Tuhan urapi hamba-Mu ini melalui ibadah ini. Tuhan sampaikan isi hati-Mu dan Tuhan berkati juga perjamuan kudus yang akan dilaksanakan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan, di tengah situasi yang seperti ini, dalam wabah COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa untuk khususnya para dokter, para perawat, para bidang medis, rumah sakit yang saat ini sedang menangani jiwa-jiwa Tuhan, menangani mereka yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Kami berdoa khusus agar Tuhan berikan kekuatan ekstra, Tuhan berikan kesehatan, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, atas para tenaga medis ini Tuhan, untuk bisa bersama-sama Tuhan untuk melakukan tindakan medis, dan sehingga pada waktunya semakin banyak yang sehat, semakin banyak yang disembuhkan, dan virus corona ini boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga para pemimpin di daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, dan seluruh aparatur negara ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan mereka hikmat untuk memimpin negeri ini Tuhan. Di tengah situasi ini kami butuhkan pemimpin-pemimpin yang Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan, terobosan yang baru Tuhan, dimensi yang baru Tuhan dalam tata kelola dan segala hal yang kebijakan yang akan ditempuh ya Tuhan. Kami berdoa agar semuanya bisa mendatangkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GBI Gatot Subroto. Tuhan berikan kesatuan hati dari pimpinan gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan para wakilnya. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budiato Totong dengan wakilnya, dan juga gembala cabang kami, Bapak Pendeta Suwardi dengan wakil gembala di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati dan Kau urapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, agar melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, visi yang dari Tuhan boleh dinyatakan, menuntun jalan kami Tuhan ke depan umat-Mu ini ya Tuhan.
Kami berdoa juga untuk umat-Mu sekarang ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan yang sedang menjalankan proses stay at home. Kami berdoa Tuhan, hadirat-Mu turun Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sekarang sedang berada di rumah. Kami juga rindu semua boleh Tuhan berikan jalan keluar Tuhan dari masalah-masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Dan juga waktu yang digunakan Tuhan dalam stay at home ini Tuhan bisa digunakan secara maksimal Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di rumah-rumah akan mengalami kebangunan rohani Tuhan, akan mengalami unity dalam keluarga, akan mengalami mesbah-mesbah keluarga yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh semakin melekat kepada Tuhan dan hatinya melekat kepada Tuhan dan boleh mendapatkan perlindungan yang sempurna daripada-Mu. Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan, yang dalam tekanan ekonomi Tuhan berikan kecukupan, dan yang mengalami yang masalah-masalah yang berat, apakah itu PHK atau bisnis yang sedang macet, atau bisnis yang sedang harus diberhentikan karena situasi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada waktunya Tuhan berikan jalan keluar dalam dimensi yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ibadah kali ini. Tuhan urapi seluruh kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan nyatakan isi hati-Mu dan biarlah kami boleh menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, dan kami juga Tuhan berikan kesempatan untuk melaksanakan perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Demikian, mari kita beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta,
Memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga besar GBI Point Square. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya akan memberikan pedoman perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus umatnya. Hanya orang dewasa dan telah percaya yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang ambil bagian. Roti dapat diganti dengan biskuit atau crackers, dan anggur dapat diganti dengan sirup atau teh sesuai dengan jumlah keluarga. Roti dan anggur perjamuan harap dipersiapkan sebelum ibadah dimulai, dan perjamuan kudus dilakukan setelah penyampaian firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Roti dan anggur perjamuan dibagikan oleh kepala keluarga atau ibu rumah tangga sesuai arahan dari hamba Tuhan. Pelaksanaan perjamuan roti dan anggur mengikuti arahan dari hamba Tuhan melalui siaran ibadah online. Seluruh jemaat harap mempersiapkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam GBI Point Square. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Point Square tanggal 10 Mei 2020. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus saudara, di mana kita akan satu hidangan dengan Tuhan dan kita memperingati karya keselamatannya yang luar biasa atas kita. Mari saudara kita siapkan hati kita undang Tuhan Yesus, kita undang hadirat Tuhan, supaya setiap rumah kita, setiap hati kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Mari kita angkat mazmur kita angkat penyembahan kita saudara. Oh, terima kasih Tuhan, kami rindu Kau
Tuhan Yesus terus dekat kepadamu ya Bapa. Kami mau terus Tuhan Yesus dekat dengan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku.
Hembus awan kelabu pada kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Nyatakan kerinduan kita yang begitu dalam. Nyatakan kasih kita yang begitu dalam. Oh Yesus, kami rindu dekat Kau Yesus. Sebab itu yang Tuhan kami sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa. Terima kasih buat ketenangan yang telah Kau berikan Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami merasa tenang Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengerti rencana Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kira rabaya sikadara. 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 Terima kasih Tuhan. Kira rabaya sikadara. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya pada-Mu. Pimpin kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya pada-Mu. Bapakku, ajaib setiaplah rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami Tuhan. Segala rencana-Mu Yesus. Kami berserah Tuhan.
kasih Tuhan. Kami mau Kau ajar setiap kami Tuhan Yesus. Kau ajar setiap kami Tuhan. Dan Kau pimpin kami Tuhan Yesus untuk mengerti firman-Mu ya Bapa. Supaya kami Tuhan bisa terus berjalan di dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online ini. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah pada hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Engkau datang dengan hadirat-Mu, Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Engkau juga urapi Tuhan untuk penyampaian pesan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami mendengarkannya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, di akhir ibadah ini kami juga akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati dan menyertai perjamuan ini Tuhan. Sehingga lewat perjamuan ini Tuhan, kami juga boleh menerima berkat khusus yang datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita siap mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, dimanapun hari ini kau berada. Shalom, kita ketemu kembali dalam ibadah online pada hari ini, pada tanggal 10 Mei tahun 2020. Bapak dikasih Tuhan, sehari-hari ini kita sedang berada di dalam masa di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan Dia sedang menampakkan dirinya kepada setiap murid-muridnya saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari perjalanan dua orang murid yang dicatat dalam Lukas pasal 24. Mari saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini, Lukas 24, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Dikatakan demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri, termangun-mangun karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Kita lanjut ke ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi? Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mencak-mencakkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari pembacaan nats kita pada minggu ini, di mana 2 orang murid ini, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada mereka pada saat mereka berjalan ke kampung Emmaus. Sesaat setelah Tuhan menampakkan diri kepada Maria dan beberapa perempuan-perempuan yang lainnya. Jadi dengan kata lain, 2 orang murid ini sudah mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan. Tapi pada saat itu mereka tidak percaya, mereka galau. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu tadi lihat di ayat ke-11 dikatakan, tetapi bagi mereka perkara-perkara itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk kembali meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kampung Emmaus. Hari-hari ini mungkin di antara kita juga ada yang sedang mengalami hal yang sama. Kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini. Pandemi COVID-19 seolah-olah menghancurkan semua harapan kita. Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita harapkan, apa yang sedang kita persiapkan. Begitu kita dengar COVID-19 masuk ke Indonesia, maka semuanya menjadi berantakan. Hal yang sama juga dialami oleh murid-murid. Mereka mengharapkan pada saat itu Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tadi kita udah baca. Tadi kami kira dialah yang membebaskan kami. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus disalibkan. Mati. Dikuburkan. Kemudian terdengarlah berita bahwa dia bangkit. Tapi mereka tidak melihat dia. Nah, hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan belajar dari 2 murid ini. Dia sempat mengalami kekecewaan, dia sempat terpuruk, sempat dia jatuh, gak percaya lagi, dan sempat mengambil keputusan yang salah. Tetapi dalam perjalanan mereka menuju ke kampung Emmaus, mereka dipulihkan oleh Tuhan.
Mereka dikuatkan kembali dan mereka akhirnya kembali ke Yerusalem dan dia bisa menguatkan murid-muridnya yang lain. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, saudara. Yang pertama, saudara, supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Amin. Dia bangkit, dia sungguh-sungguh bangkit. Memang dia mati, betul. Alkitab juga mencatat, dia mati, saudara. Sehingga pada saat kebangkitannya, di Kisah 1 ayat 3 berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bahkan pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, dikatakan demikian di dalam 1 Korintus 5 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Perhatikan, di sini Tuhan langsung Paulus katakan, ini sangat penting. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Memang Tuhan Yesus mati. Tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Karena kematian Kristus, maka saudara saya dapat pengampunan dosa. Tapi Tuhan tidak mati selamanya. Hari yang ketiga dia bangkit. Dan saya berdoa hari-hari ini, kalau engkau percaya kebangkitan Kristus, maka saya yakin hari ini Tuhan akan menampakkan dirinya kepada saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan akan menghampiri saudara. Kalau saudara percaya hari ini Kristus telah bangkit, mari katakan bersama-sama dengan saya. Saya percaya Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Kita percaya karena Kristus sudah bangkit, maka kita punya harapan. Karena Kristus bangkit, maka kita punya masa depan. Ya, hidup saudara saya tidak di tangan dunia. Hidup saudara saya tidak di tangan COVID-19. Hidup saudara saya tidak di tangan krisis ekonomi. Seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, kalau saudara percaya Kristus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memberkati hidup saudara. Kuasa kebangkitannya akan memulihkan saudara. Bisa jadi saudara seperti dua orang murid ini. Hari ini kau sedang galau karena pandemi COVID-19 ini telah membuat begitu banyak orang mengalami kesusahan. Bahkan tidak sedikit orang juga harus mengalami kematian, kehilangan keluarga yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan masa depan, seolah-olah dunia itu runtuh. Hal yang sama juga dialami oleh murid-murid saudara. Pada saat dua murid ini percaya, mereka mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Itu yang pertama, saudara harus percaya bahwa Kristus telah bangkit. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari daripada kisah perjalanan dua orang murid ini ke kampung Emmaus? Itu dicatat di dalam ayat 25 dan 26. Pada saat Tuhan Yesus mendekati mereka, dikatakan dua orang murid tidak dapat mengenal bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan bertanya kepada mereka, apakah itu? Kemudian mereka mulai berceritalah masalah-masalah yang terjadi. Sehingga Tuhan menegur mereka. Tegurannya cukup keras, saudara. Dikatakan demikian, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Tuhan Yesus menegur, bukankah Mesias harus menderita? Bahkan pada saat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, waktu dia belum mengalami proses penyaliban, Tuhan sudah berulang kali bercerita kepada murid-muridnya. Salah satu bagian yang kita bisa baca di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, anyalah iblis,
Sebab suatu batu sandungan, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi dua murid ini tadi berpikir, melihat semua yang terjadi dari sudut pandangnya sebagai manusia. Sehingga dia berpikir, mana mungkin Yesus yang begitu berkuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, yang bisa meredakan angin, bisa meredakan badai, yang bisa mengusir setan. Loh tiba-tiba kok mati? Itu cara pandang manusia. Tapi Tuhan katakan, bukankah Mesias harus menderita aniaya? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kematian Kristus di kayu salib itu memang bagian daripada yang sudah Allah rancangkan. Memang harus ada kematian supaya ada pengampunan. Tapi dia tidak mati, dia ada kebangkitan. Dan kebangkitannya juga belum selesai. Nanti tanggal 21 Mei kita akan merayakan kenaikan dia ke Tuhan. Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan yang kita akan merayakan nanti tanggal 21 itu juga bukan yang terakhir. Setelah itu Tuhan masih mencurahkan Roh Kudus-Nya. Setelah Roh Kudus dicurahkan, maka masih ada lagi pekerjaan berikutnya. Apa? Dia akan datang kembali. Kapan? Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas ini waktunya. Tetapi Tuhan berkata sebelum kedatangan yang kedua kali harus ada penuaian jiwa. Harus ada penuaian jiwa. Jadi ini baru perjalanan belum selesai, saudara. Nah, dari sini kita bisa belajar dari dua orang murid ini. Bagaimana dua orang murid ini bisa memahami. Sehingga Tuhan katakan di ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apakah yang Tuhan Yesus ceritakan kepada dua murid ini baru mereka dengar? Tidak. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka itu sudah berulang-ulang kali dijelaskan. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, engkau mau mengalami pemulihan, engkau mau bangkit imanmu, engkau mau mengalami kemenangan demi kemenangan, engkau mesti membaca firman Tuhan. Engkau mesti membaca firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan kepada mereka, apa yang terjadi? Hati mereka berkobar-kobar dikatakan. Hati mereka berkobar-kobar. Gitu loh. Jadi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan akan menguatkan saudara saya. Itu yang membuat kita mengerti cara pandangnya Allah. Kalau kita melihat cara pandang dunia, mana ada sih kebaikan dengan pandemi COVID-19 ini? Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan keluarga yang kita kasihi. Kita gak bisa kemana-mana. Yang punya rencana dari tahun lalu atau baru awal tahun ini, ternyata semua bubar gara-gara pandemi COVID-19. Dari mana kita bisa lihat? Tapi kalau hari ini saudara saya menggunakan cara pandang Tuhan, saudara bisa melihat bahwa semua itu terjadi untuk kebaikan. Sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan katakan semua ini terjadi, baik atau tidak baik. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan buat saudara dan saya sebagai orang percaya bukan pandemi COVID-19 ya. Bukan sakit penyakitnya, bukan resesi ekonominya. Tetapi yang menjadi masalah buat saudara saya adalah apakah hari ini saya mengasihi Tuhan? Apakah hari ini saudara dan saya mengasihi Tuhan? Kalau kau mengasihi Tuhan, maka Roma 8 ayat 28 ini berlaku untuk saudara. Semua ini untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, maka apa yang terjadi hari ini tentu bukan untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Kalau kita bertanya, apa kebaikannya, Pak? Mari kita coba cek, saudara. Mulai dengan ada pandemi COVID-19 ini, bukankah saudara saya dibuat Tuhan untuk berdiam sejenak? Untuk kita merenungkan kembali tentang prioritas kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kita punya segudang rencana, mau melakukan A, B, C, dan D. Dan hari ini dengan pandemi COVID-19 ini, kita dipaksa untuk memikirkan ulang prioritas hidup. Memilih hal yang penting dari yang penting. Menyeting ulang jadwal kita. Mulai kita dalam sisi ekonomi, kita mulai memprioritaskan hal-hal mana yang memang kita butuhkan. Dengan apa hal yang kita inginkan. Kita mulai belajar. Mungkin di antara saudara hari ini ada yang selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan kehidupan sehari-hari, dengan masalah-masalah duniawi, sehingga kau tidak punya waktu untuk Tuhan. Lewat
pandemi COVID-19 ini, saudara saya diizinkan Tuhan untuk banyak berdiam di dalam rumah. Dengan demikian kita punya banyak waktu untuk kita merenungkan kembali. Hidup di dunia ini sementara, saudara. Tetapi setelah kehidupan yang sementara ini ada kehidupan yang kekal. Ada dua pilihan. Kekal nanti di neraka atau kekal bersama dengan Tuhan di surga. Pilihan di tangan saudara. Dan ingat, hari ini kita bisa membuat pilihan. Setelah kematian nanti tidak ada pilihan lagi. Kalau hari ini kau memikirkan kehidupan di surga bersama dengan Tuhan, engkau mengambil keputusannya untuk percaya kepada Tuhan, engkau telah melakukan keputusan yang tepat. Kolose 3 dikatakan demikian, ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi kalau hari ini saudara dan saya engkau percaya, engkau melihat dari sudut pandangnya Allah, maka kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitannya akan kau alami. Pada saat Kristus menyatakan dirinya, maka saudara dan saya juga akan mengalaminya, saudara. Nah, persoalannya sekarang, apa tandanya saudara dan saya mengasihi Tuhan? Tentu banyak tandanya, saudara. Tapi salah satunya kita bisa baca di 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Salah satu tanda saudara dan saya mengasihi Tuhan adalah kita mentaati perintahnya. Tentu kalau kita lihat di Alkitab ada banyak perintah-perintah Tuhan. Tapi hari ini mari kita renungkan dua hal saja apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Jadi ternyata untuk percaya saudara itu perintah Tuhan. Kenapa? Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan mengalami kebinasaan. Jadi percaya itu bukan pilihan. Percaya itu sebuah perintah. Jadi Tuhan mau hari ini saudara saya, termasuk hari ini saudara saya percaya kepada kebangkitan Kristus. Kita harus memilih saudara. Kalau engkau percaya, maka kuasa kebangkitan itu akan turun atas hidupmu. Hal yang kedua, apa yang Tuhan perintahkan? Kita bisa lihat di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perintah kedua yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya adalah perkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Renungkan itu dan bertindak hati-hati. Sama seperti dua murid ini saudara. Mereka sudah dengar, mereka sudah tahu dari Tuhan Yesus bahwa Mesias harus menderita aniaya, Mesias harus diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia harus disalibkan, dia harus mati, dia akan mengalami kebangkitan. Tapi pada saat hal itu terjadi semua, dua murid ini galau. Akhirnya Tuhan harus menceritakan kembali. Diulang-ulang saudara. Hari ini mari kita coba cek. Apakah kita setia mempelajari firman Tuhan? Alkitab berkata bukan cuma membaca loh, memperkatakannya. Saya baca sekali lagi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan. Kenapa mesti memperkatakan saudara? Apakah membaca saja gak cukup? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara banyak mendengarkan tentang masalah COVID-19, engkau boleh banyak mendengar berita sana sini terjadi kekerasan, terjadi kejahatan. Saya percaya apa yang kita dengar akan menimbulkan sesuatu dalam hidup kita. Kalau hari ini kau banyak mendengar berita tentang hal-hal yang menakutkan, maka kau timbul ketakutan. Tapi kalau hari ini kau banyak mendengar firman Tuhan, engkau terus memperkatakan firman Tuhan, maka yang muncul dalam hidupmu adalah iman. Makin kau sering membaca firman Tuhan, makin sering kau memperkatakan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan makin terus dibangun imannya. Mari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan fokus kepada masa yang terjadi, tapi hari ini fokus kepada apa yang Tuhan sedang katakan. Renungkan kitab Taurat siang dan malam. Siang dan malam artinya apa? Secara terus
menerus. Ya. Dan pada saat Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada dua orang murid ini, imannya mulai muncul. Bahasa Alkitabnya, hati mereka mulai berkobar-kobar. Oh benar ya, kenapa selama ini dia nggak ngerti? Karena ada sebuah selaput yang menutupi mata mereka. Apa yang menutupi mereka? Dikatakan bahwa mereka terus menceritakan masalah-masalah yang terjadi. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, mari jangan terus memperkatakan COVID-19. Jangan terus bercerita masalah-masalah COVID-19. Tapi mulai satu sama yang lain kita mulai memperbicarakan firman Tuhan. Mulai memperkatakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Ini kuasa kebangkitannya. Saudara saya akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Mari beritakan kabar sukacita. Tuhan katakan, sampaikanlah kabar sukacita. Karena berita sukacita itu akan membuat hati kita, iman kita mulai bangkit. Firman Tuhan akan membuat kita mulai dibangun kembali. Firman Tuhan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan saudara. Itu yang mengubah pola pikir kita. Mungkin kau berkata, Pak, saya hari ini kehilangan pekerjaan. Saya hari ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya sudah mengalami banyak pergumulan dan saya seolah-olah tidak tahu mau jalan kemana. Saya tidak tahu bagaimana caranya lagi. Bapak dikasih Tuhan, Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan berkata, pada saat kau dicobai ada dua hal. Yang pertama, tidak melebihi kekuatanmu. Jadi saya percaya apapun pergumulan saudara hari ini, Tuhan kenal siapa saudara. Dia tahu kekuatanmu. Dia tahu siapa saudara. Dan janji Tuhan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Yang kedua, Tuhan berkata pada saat kau dicobai, Tuhan akan memberikan kau jalan keluar. Kapan dikasih? Pada saat engkau mengalaminya. Jadi kalau hari ini engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kau jalan keluar. Tuhan Yesus bukan orang yang tidak pernah mengalami ketakutan, saudara. 2000 tahun yang lalu waktu dia ada di Getsemani, dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai dikatakan tetes darahnya keluar dari keringatnya, saudara. Tapi pada saat yang sama, Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan kita bisa merasakan apa yang hari ini Bapak Ibu alami. Tuhan bisa merasakan karena dia pernah mengalami. Pada saat sedang bergumul saudara, di situ malaikat Tuhan muncul dan memberikan dia kekuatan. Dan hal yang sama saya percaya, hari ini apapun pergumulan saudara, Tuhan katakan dia akan memberikan kau kekuatan. Kalau engkau percaya hal ini, katakan amin. Dan hari ini kuasa kebangkitan akan turun ke hidup. Itu yang kedua saudara, kita bisa pelajari. Mari kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan sudut pandang Tuhan? Tidak ada cara lain. Mari baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Kalau saudara lakukan itu semua, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab, perjalananmu akan beruntung. Dan kau akan berhasil. Itu yang Tuhan janjikan saudara. Mari kita lihat berikutnya saudara. Apa yang kita bisa pelajari daripada dua orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Mereka bisa bangkit mengalami pemulihan. Dan mereka bisa menjadi kekuatan. Memberikan kekuatan kepada murid-murid yang lain. Dikatakan di ayat yang ke-28 saudara. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia di sini adalah Tuhan Yesus. Seolah-olah, ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Karena kalau Bapak Ibu kita, kehidupan yang kita alami ini, karena kalau dalam tanda petik ya, Tuhan itu sepertinya iseng saudara. Kita dibiarkan untuk mengalami kesulitan. Atau dengan bahasa yang lebih keren kita bilang, Tuhan menguji kita. Bukannya berarti waktu kita diuji Tuhan nggak tahu kita siapa saudara. Tidak, tapi dengan kata begini, waktu Tuhan menguji kita, Tuhan mau melatih supaya kita tekun saudara.
Bukankah lewat persoalan pergumulan kita menjadi tekun, saudara? Lewat latihan-latihan seorang binaragawan, seorang olahragawan itu menjadi kuat. Karena itu perlu dilatih, saudara. Maka dia bilang seolah-olah. Apakah Tuhan meninggalkan? Tidak. Tuhan tahu siapa muridnya. Tapi pada saat firman Tuhan kau dengar, kau katakan, Tuhan aku percaya. Hari ini kau bilang, Tuhan bangkit. Yes, Tuhan aku percaya. Hari ini kau sudah membaca firman Tuhan. Kau memperkatakannya, imanmu bangkit. Maka Tuhan akan memberikan peneguhan dengan masalah-masalah yang terjadi. Pergumulan-pergumulan yang terjadi. Itu justru melatih kau menjadi kuat, saudara. Pada saat kau mengalami itu, apa yang harus kau lakukan? Seperti yang dua murid lakukan. Di ayat yang ke-29 dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau hari ini kau berdoa kepada Tuhan, kau berseru kepada Tuhan, bukan sekedar Tuhan tolong saya, setelah itu sudah selesai. Enggak. Tapi Tuhan katakan apa? Mendesak dia. Lihat tadi kisah di Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Waktu ia ketakutan, apa yang dia lakukan? Dia makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau hari ini kau merasa bahwa pergumulanmu sangat berat, pertanyaannya, apakah kau makin sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan? Pada saat kau melihat keadaannya makin menakutkan, apakah kau makin sungguh-sungguh berdoa? Apakah selama diam di rumah ini, engkau lebih banyak baca firman Tuhan, lebih banyak berdoa, atau justru kau lebih banyak melihat berita-berita? Ingat, apa yang kau dengar, apa yang kau perkatakan, apa yang kau masuk dalam telingamu, dalam matamu, itu akan mempengaruhi hidupmu. Kalau banyak mendengar firman Tuhan, maka imanmu akan bangkit. Di hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk dalam kondisi seperti ini tidak bersyukur. Saudara, saya sering dilatih oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28 tadi kita udah baca. Kalau Sang Muad itu mendatangkan kebaikan, kenapa hari ini kita harus banyak mengeluh? Kenapa kita mesti bersungut-sungut? Kalau kita tahu semua ini mendatangkan kebaikan buat saudara saya. Persungutan tidak akan mengubah apapun. Tapi yang jelas persungutan akan membuat kekuatan saudara menurun. Maka dikatakan pada saat hati kita muncul sungut-sungut saudara, maka daya imun tubuh kita menjadi turun. Pada saat imun tubuh kita turun, maka tubuh kita rentan terhadap berbagai sakit, penyakit, berbagai virus yang bisa menyerang kita. Demikian juga dengan iman kita. Kalau hari ini iman kita tidak bangun dengan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan, mendengar firman Tuhan, kita biarkan berita dunia masuk dalam hidup kita, maka iman kita menjadi rapuh. Pada saat kita diterjang oleh pengajaran yang tidak benar, pada saat kita diterjang oleh berbagai intimidasi kegelapan, pada saat kita diterjang oleh berbagai masalah kehidupan, maka kita akan gugur, saudara. Mari hari ini, pastikan dalam keadaan seperti ini, engkau makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dikatakan bahwa di ayat berikutnya 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Alkitab berkata, pada saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di situ Tuhan akan membukakan saudara. Secara manusia kita tidak mampu. Tapi hari ini kalau kau percaya kuasa kebangkitan Tuhan, maka hari ini kuasa kebangkitan Tuhan akan memampukan saudara. Dia akan membuka mata hatimu sehingga kau bisa melihat bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan, engkau tidak sendirian. Amin. Engkau tidak sendirian. Kalau hari ini kau mau, mari ngomong sama hatimu. Saya mau lebih banyak mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur itu menjadi penting? Ada dua hal saudara. Yang pertama di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada saat kau mengucap syukur, minimal satu, engkau sudah melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada saat kau banyak mengucap syukur, hatimu gembira, dikatakan apa? Obat yang manjur. Bukankah hari-hari ini kita perlu meningkatkan imunitas tubuh kita? Mari, kurangi mengeluh. Kurangi bersungut-sungut. Bila perlu, hilangkan. Naikkan ucapan syukurmu. Buat hatimu bersyukur. Maka imun tubuh akan makin naik. Sehingga demikian, engkau akan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kita lihat saudara, apalagi yang kita dapat pelajari dari dua murid ini saudara. Kalau hari ini kau sudah percaya,
Hari ini kau sudah melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Hari ini kau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara itu sebuah pekerjaan yang besar. Kenapa? Kebangkitan Tuhan ini belum selesai, saudara. Masih ada kenaikan dia ke surga, masih ada pencurahan Roh Kudus, masih ada kedatangan yang kedua kali, dan akan ada penemuan, saudara. Waktu murid-murid ini mulai mengenal dia, hatinya, matanya mulai terbuka, maka Alkitab mencatat di ayat ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Bapak dikasih Tuhan, bersyukurlah hari ini kalau engkau sedang dalam pergumulan, engkau diizinkan Tuhan mengalami berbagai masalah kehidupan. Sebenarnya Tuhan sedang melatih engkau, mempersiapkan engkau untuk apa? Untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan berita sukacita, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar ini, untuk menceritakan bagaimana Kristus mengasihi saudara kepada orang-orang lain. Sama seperti dua murid ini, setelah mereka dipulihkan, mereka segera kembali ke Yerusalem. Mereka kembali kepada panggilan Tuhan. Dan mereka memberikan kekuatan kepada 11 murid dan murid-murid yang lainnya. Sehingga mereka bersama-sama bersukacita. Karena hari ini Bapak Ibu kasih tahu, apa yang terjadi dalam hidup saudara itu sudah tidak penting lagi. Tetapi yang penting, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saudara. Karena di dalam 1 Korintus dikatakan demikian. Dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Tuhan bilang, Tuhan sudah mati untuk semua orang. Jadi hari ini saudara saya hidup bukan tentang hidup kita. Bahkan di Roma 14 ayat 7 dan 8 dikatakan lebih jelas. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi hidup, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidupmu punya Tuhan. Mati juga punya Tuhan. Kalau semua ini milik Tuhan, tanggung jawabnya bukan dalam diri kita lagi, tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan izinkan kau mengalami pergumulan, berarti Tuhan sedang melatih engkau. Jangan bersungut-sungut. Ingat, banyak mengucap syukur. Kalau hari ini kau terdampak dengan masalah COVID-19 ini, engkau mulai terganggu kehidupanmu yang biasa, jangan mengeluh. Kenapa? Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Pekerjaannya belum selesai, saudara. Makanya dibilang sama kepada murid-muridnya. Waktu dia bangkit pertama kali, dia bilang sama Maria, pergi kasih tahu kepada murid-muridku. Kasih tahu mereka. Kenapa? Tuhan sudah bangkit dan pekerjaannya belum selesai. Kita sedang menunggu pekerjaan yang terbesar di akhir zaman, yaitu penuaian jiwa yang terbesar. Nah, saya percaya kalau hari ini kau mengambil sikap untuk percaya kepada Tuhan Yesus, engkau melihat persoalan ini dari kacamatanya Tuhan, dan kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka hari ini engkau adalah orang yang sedang dicari Tuhan. Saudara sedang ditunggu oleh Tuhan, dan Tuhan akan mempersiapkan kau. Kita sedang dalam masa persiapan, saudara. Kita sedang menanti-nanti Tuhan Yesus akan naik surga. Hari ini kita diam di rumah, kita juga sedang dipulihkan oleh Tuhan, dipersiapkan untuk sebuah pekerjaan yang besar. Mari terima ini, sambut ini, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Ada amin? Mari kita satukan hati dalam doa, dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bila firman-Mu boleh memberikan kami kekuatan, karena kami percaya Tuhan. Apa yang Kau katakan itu akan terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas semua keadaan ini. Kami mohon ampun Tuhan, kalau selama ini kami melihat keadaan ini dari kacamata kami, kami tidak melihat kuasa-Mu Tuhan. Tapi biarlah setelah kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kami mau mengubah cara pandang kami. Kami mau lebih percaya kepada Engkau daripada kami percaya apa kata dunia. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi berharap kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau lagi Tuhan, lebih tekun mencari Engkau, karena kami percaya Tuhan, Engkau sedang melatih setiap umat-Mu, Engkau sedang melatih setiap orang percaya, Engkau mempersiapkan setiap kami Tuhan, untuk masuk dalam pekerjaan yang besar, itu penuaian jiwa Tuhan. Karena Engkau sebentar lagi mau datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, Tuhan selalu berpesan, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari hari ini kau ingat kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, udah mati buat saudara. Dia tidak mati selamanya, dia bangkit saudara. Renungkan kebaikan Tuhan. Mari, dan Tuhan juga mau memberkati saudara saya lewat perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau setiap kita menguji diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita ambil perjamuan kudus ini, maka mari cek hati kita, uji hati kita. Dan perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah dewasa. Anak-anak 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Mari kita naikkan syukur, kita minta ampun sama Tuhan. Bapa kami bersyukur, kami adalah manusia berdosa, upah dosa adalah kematian. Tapi karena anugerah dan kebaikan, bukan karena pengorbananmu, maka hari ini kami diampuni. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak bisa melihat kebaikan. Selama ini kami banyak bersungut-sungut Tuhan. Bahkan pada saat Engkau bangkit dari kematian Tuhan, kami mengabaikan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau bertobat. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau bersungut-sungut lagi. Tapi biar hari-hari ini kami boleh banyak mengucap syukur. Dan kami juga mau melepaskan pengampunan Tuhan. Seperti Engkau mengampuni kami. Bila demikian juga kami boleh mengampuni orang yang bersalah sama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut Tuhan tubuh dan darah-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti sesudah dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku ini kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atas kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Keluarkan suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, untuk pengorbananmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa kebangkitan-Mu boleh kami alami Tuhan. Persekutuan kami dengan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan kami boleh alami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah umat-Mu yang sedang berkumpul Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan jamaah. Keluarga demi keluarga Tuhan. Yang memberkati umat-Mu yang saat ini sedang dalam masa berdiam diri Tuhan. Kuatkan umat-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi mencari Engkau Tuhan. Yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan umat-Mu ya Bapa. Bagaimana saat ini Tuhan kehilangan penghasilan dan kehilangan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat umat-Mu sedang mengalami pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang saat ini Tuhan sedang berusaha Tuhan yang mengalami persoalan, Tuhan tolong ya Bapa. Urapi Tuhan, berkati, lindungi, sertai setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik ya Bapa. Terima kasih buat ibadah online yang boleh kami ikuti pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya Tuhan dengan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Murid-murid yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertai-Mu, memberkati-Mu dan memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini dan menyambut kedatangan Dia yang kedua kali mulai saat ini sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.